Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, Ia telah menitipkan kita semua sedikit pengetahuan. Dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Tak ada pengetahuan sedikit pun yang kita miliki hari ini kecuali itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dengan hati yang ikhlas, ridho dan penuh harapan, kami meminta kepadamu agar duduknya kami di majelis ini semuanya diberikan ketulusan, kesucian hati semuanya. Mudah-mudahan niat kami semua karena lillahi ta'ala. Ya Allah, Engkaulah sebagai wakil petunjuk kami ya Allah. Tidak ada jiwa yang paling bertakwa kecuali jiwa yang telah Engkau berikan ketakwaan. Engkaulah sebagai penyuci jiwa-jiwa kami, maka sucikanlah jiwa kami semua ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami semua, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jikalau mereka masih hidup, mampukan kedua orang tua kami dalam taat dan istiqamah, dan Kau panggil mereka dalam keadaan husnul khatimah. Jikalau mereka sudah mendahului kami ya Allah, maka kebaikan hari ini yang kami lakukan ya Allah, jadikan sumber-sumber cahaya kelapangan daripada kuburannya saat ini. Jadikan kuburannya taman daripada taman-taman surga, dan hindarkan mereka dari siksa kubur ya Allah. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Yang saya hormati Pak Manajer beserta jajaran dan para hadirin, sahabat-sahabat yang bergabung di PLN Cempaka Putih ini. Satu hal yang harus kita syukuri pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa ternyata Allah masih melirik, memandang, melihat, memilih kita di antara banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya hati kita ini yang qalib. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Tentu timbul pertanyaan, dengan apa iman bisa bertambah dan dengan apa iman bisa berkurang? Kata Rasulullah SAW, sahabat yang dirahmati Allah, al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman yang ada dalam diri kita ini hakikatnya akan bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan, dan akan semakin berkurang dan berkurang. Ketika maksiat kita semakin anggap ringan, maksiat kita seanggap jadi kebiasaan, maksiat sudah tidak jadi penghalang bagi kita, maka iman akan semakin menurun. Sahabat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, itu adalah bentuk ketawaduan kita dan kekhusyuan hati kita yang dimulai dari ketulusan iman dalam hati kita. Sulit untuk duduk di majelis, tapi lebih sulit lagi kalau kita tidak duduk di majelis. Capek hidup di majelis, hadir di sini mungkin kita lelah, harus berpagi-pagi, harus berpakaian rapi, harus duduk tenang,
harus meninggalkan pekerjaan yang di dalam beban kita ini banyak sekali pekerjaan. Sahabatku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Balad, sungguh manusia itu berada dalam bersusah payah. Bersusah payah. Bermajelis kita bersusah payah. Ada nafsu menggejolak dalam diri kita, ingin lebih bebas, ingin lebih terbuka. Dan kita harus menahan itu semua. Harus menundukkan hati kita, harus memfokuskan pikiran kita dan tersambung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita memang lelah, sahabatku rahmati Allah. Tapi lelahnya kita pagi hari ini di Jumat yang penuh berkah ini, dan insya Allah ini menjadi sumber keberkahan bagi tempat yang sekarang kita tempati juga. Amin. Dan tidak hanya tempatnya tentunya, karena keberkahan itu ada dua. Keberkahan berupa waktu dan keberkahan berupa tempat. Maka hari ini sahabatku rahmati Allah, kita sedang berada di dua keberkahan. Bahkan di bulan yang diberkahi. Subhanallah. Tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberkahi, Pak. Karena hidup tanpa keberkahan sepanjang apapun hanya akan menjadi sia-sia. Maka kita lelah, kita capek. Tapi ingatlah wahai sahabatku rahmati Allah Subhanahu wa taala, pilihanmu ada di tanganmu. Mau lelah dalam ketaatan atau lelah dalam kemaksiatan, itu saja. Jangan pernah berpikir orang yang tidak melakukan ketaatan, orang yang hari ini sedang disibukkan dengan kemaksiatannya, itu tidak lelah, capek hidupnya. Maka kita berada di beberapa keberkahan. Subhanallah, hari ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Hari yang paling Allah Rasulullah SAW muliakan. Yang kedua, kita berada di bulan yang diberkahi, bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Dan besok, insya Allah, semuanya pasang niat. Pasang niat dulu aja, ya. Pak besok puasa apa enggak, walau urusan belakang aja. Kita pasang niat. Ya Allah, tahun baru Hijriah ini, saya insya Allah berniat untuk puasa. Puasanya kapan Ustaz? Puasa tanggal 9 dan tanggal 10. 2 hari insya Allah. Bismillah. Sudah pasang niat semuanya? Insya Allah. Insya Allah dulu. Insya Allah entah kapan tahun. Lebih bagus besok sih sebenarnya. 2, 3. Subhanallah. Kita berada di tempat yang diberkahi. Kenapa? Tidak ada satu tempat yang kalau berhubungan dengan Al-Quran dan tidak diberkahi. Semuanya diberkahi. Saya sampai jam berapa ini Pak? Belum masuk materi, masih pembukaan. Takutnya nggak sesuai tema nanti sama mana Mas APG ada yang ngundang. Sampai jam berapa? 10. Oh, Masya Allah. Masih bisa menenangkan jiwa kita ya. Karena kata ulama, istirahat yang paling damai dan tenang saat jiwa dan ragamu diistirahatkan. Masya Allah. Hari ini mudah-mudahan jiwanya enak, duduk ya, semuanya diistirahatkan. Cuman jangan sampai tidur aja. Sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, subhanallah, kalau kita bercita-cita panjang usianya, tinggi karirnya, banyak hartanya, mohon maaf. Kita sudah sangat telat dan ketinggalan. Karena usia kita, kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun. Sementara umat-umat sebelum kita itu ratusan tahun. Apa yang membedakan umur yang ratusan tahun dengan umur yang hanya 60 sampai 70 tahun? Satu kuncinya. Usia, waktunya diberkahi. Maka mudah-mudahan kita semua di sini lagi-lagi mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, keberkahan Allah itu akan jatuh pada orang yang bekerja sama, orang yang berjamaah. Yadullahi ma'al jamaah. Orang
yang berjamaah itu Allah akan bersama dengannya. Maka sekarang nih saya mengajak semuanya untuk sama-sama berjamaah. Tema kita pada pengajian kali ini tasyakuran dan hijrah, ya. Hijrah di tahun baru. Sama-sama berjamaah. Hijrah kalau sendiri berat. Tapi kalau semuanya insya Allah bareng-bareng jadi ringan. Apakah tidak mudah Rasulullah SAW untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah hanya dengan beberapa sahabatnya? Mudah. Tapi itu tidak terjadi. Yang terjadi mereka diboyong secara berjamaah berpindah ke Yathrib. Artinya apa? Semakin kita berjamaah, semakin kita akan kuat. Maka insya Allah kita niatkan dulu poin pertama. Mudah-mudahan kita sama-sama di tahun baru ini berhijrah secara berjamaah. Ini pertama. Yang kedua, kaitan dengan tema kita, syukur. Orang yang hari ini belum memilih jalan hijrah, itu bisa jadi karena tidak memahami konsep syukur sebenarnya. Karena syukur itu bukan berarti menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan sesuai dengan keinginan kita. Tidak selamanya seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sangat sedikit di antara hambaku yang mau untuk bersyukur. Kita jangan-jangan tidak termasuk di dalamnya. Kok Ustadz pesimis? Karena banyak di antara kita yang hanya pandai bersyukur kalau realita kehidupan, pekerjaannya, hidupnya sesuai dengan keinginannya. Tapi sangat sedikit orang mampu bersyukur dikala apa yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Maka kita sebagai umat Islam ada rukun iman yang keenam. Apa itu rukun iman yang keenam? Percaya kepada apa? Qadar dan qadar. Kita harus meyakini hilin terbaik itu adalah rukun iman yang keenam. Bagaimana kita mampu tetap bersyukur menjadi hamba yang punya Tuhan yang esa dan mengatur seluruh alam semesta ini walau kadang tidak sesuai dengan realita. Itulah yang disebut dengan syukur. Sahabatkan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua di sini ada orang-orang yang sedang merasakan capek dengan pekerjaan, lelah dengan teman yang toksik. Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada di semua muka-muka ahlul jannah insyaallah. Amin. Cuma memang kadang-kadang toksik itu juga ada pembukaannya, ada muqaddimahnya kalau dalam ceramah ya. Bahkan tidak hanya toksik, saya tuh sering ngasih gambaran namanya apa? Kalau ibu-ibu itu ghibah syariah. Tahu ghibah syariah, Bu? Sekarang syariah ini subhanallah. Ini adik-adik tahu ghibah syariah? Mungkin kita enggak tahu dia. Tapi jangan Bang Syariah tahunya. Tapi kita mungkin jangan-jangan pelaku. Bagaimana tuh ghibah syariah, Ustaz? Ghibah syariah itu orang-orang ciri-ciri orang yang jauh dari syukur. Tuh ada kode besar sana. Jadi ghibah syariah. Bagaimana ghibah syariah itu? Ya astagfirullah ya. Subhanallah ya. Bukan apa-apa. Nah, ingat dimulai dengan apa? Astagfirullah. Dimulai dengan apa? Subhanallah. Ini mah bukan mau ghibah. Kumaha. Cuman ya bagaimana? Awalnya teman dulu. Lama-lama naik ke ketua divisi Pak istilahnya. Ketua divisinya sih, ya, nanti naik lagi, teman lagi, wow, panjang urusannya, nggak selesai. Diawali dengan syariah. Hati-hati. Orang yang menghibah, orang yang selalu mencari kesalahan temannya dan selalu menilai pandangan orang lain, memandang orang lain itu dengan keburukan, itu tanda orang yang tidak bersyukur. Kenapa? Kok bisa begitu, Ustaz? Menjustis orang kok mudah banget? Ya. Kalau kita
orang yang bersyukur, orang yang pandai memuji Allah, maka sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Bukan aibku yang dibuka ya Allah. Bukan aku yang bermasalah ya Allah. Subhanallah. Maka kita tidak akan punya kesempatan untuk mencari celah sedikit pun untuk melihat kesalahan orang lain. Maka ayo berhijrah. Syukur yang hakiki itu bukan hanya bersyukur hissiyah. Apa itu hissiyah Ustaz? Mensyukuri sesuatu yang berupa zahiran, yang nampak. Ini tempat, ya kita bersyukur. Tapi hakikat pondasi syukur itu adalah bagaimana kita bersyukur secara maknawi di dalam hati kita. Tempat ini tidak lama, sekarang indah, besok bisa rusak. Hati kita kalau tidak ditanamkan dengan rasa syukur, maka kita akan kekal dan akan mendapat balasannya di yaumil qiyamah. Siapa yang ngomong seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah hafal ayatnya. La in syakartum la azidan apa nakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selalu bayangkan sahabatku dirahmati Allah. Setiap kita ingin menilai orang lain, setiap kita ingin memandang orang lain, pandanglah dirimu. Maka kata para ulama, cukuplah engkau mengingat kesalahan dan dosamu, maka engkau tidak akan punya kesempatan untuk menjadi malaikat bagi orang lain, menjadi panitia bagi orang lain. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijaga aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya, Pak manajer dan Ibu semuanya bisa berdiri di sini satu saja, bukan karena saya ustadz, bukan saya punya ilmu, bukan karena beliau pintar, beliau karena tinggi, bukan, satu saja. Karena Allah tutupi aib kita semuanya. Kalau Allah buka satu saja aib kita semua di sini, khalas, tidak ada ustadz di sini. Dan berani kita menampakkan wajah, maka bayangkan sahabat rahmati Allah. Masa lalu kita seperti apa? Sekarang ini momentumnya. Bukan hanya berhijrah secara fisik, bukan. Tapi berhijrah dari hati kita. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Akan selalu mengingat Allah. Ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Dan bersyukurlah kepadaku. Dan jangan jadi orang-orang yang kufur. Kana mulkuhu arba'u mi'asana. Dalam riwayat disebutkan seperti itu. Adalah kerajaannya, adalah sekitar 400 tahun. Bayangkan. Memimpin, menjabat, menjadi seorang yang terpandang. Tetapi karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas menjadikannya kufur. Dengan mudah Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan kekuasaan yang berkuasa sekian tahun itu. Apa ending akhir daripada orang yang tidak bersyukur? Rabbun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Kata ini pernah disebutkan oleh sosok pemimpin yang zalim bernama Namruz, atau yang biasa kita sebut dengan Namrud. Kenapa dia mampu mengatakan seperti itu? Satu saja, karena dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini jangan-jangan, wahai adik-adikku yang sedang sekolah, kau yang mengeluh dengan sekolahmu adalah doa para orang tua di luar sana yang sedang menginginkan anaknya juga bersekolah seperti engkau. Hari ini yang engkau mengeluh dengan segala pekerjaan kita banyak, berat, itu jangan-jangan adalah doa dan munajat teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana yang sedang bermimpi dan bermunajat, ya Allah, mudah-mudahan saya memiliki pekerjaan seperti itu. Maka Islam mengajarkan, kau tidak perlu bekerja untuk manusia, kau tidak perlu bekerja untuk dipandang oleh siapapun. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Cukup kau bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dan para rasulnya cukup menjadi saksi bagi. Maksudnya apa? Bekerjalah, tinggalkan rumahmu, datang ke PLN ini, melangkah dengan bismillah, la haula wala quwata illa billah. Kalaupun kamu sukses, kalaupun kamu dipuji, kalaupun kamu berhasil, ingat, alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan karena kita. Manusia tidak punya kuasa, Allah yang maha kuasa.
Maka man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir, kata Rasulullah SAW. Siapa orang yang tidak pandai mensyukuri yang sedikit, tidak akan pandai mensyukuri yang banyak. Bisa jadi kita sudah berdoa, kita sudah meminta kepada Allah, Allah tidak beri, satu saja penghalangnya, karena kita tidak mensyukuri apa yang Allah titipkan hari ini. Maka saya berpesan, catat dan sebarkan baik-baik. Jangan fokus meminta nikmat kepada Allah, tapi fokuslah mensyukuri nikmat Allah. Kadang mata ini terlalu jauh memandang nikmat. Orang-orang di luar sana mempunyai A dan B, tapi ternyata nikmat dalam diri kita sendiri tidak nampak. Tidakkah kita bersyukur kepada Allah, wahai sahabatku? Hari ini kita bisa punya aktivitas. Betapa banyak orang luar sana yang tidak memiliki aktivitas, yang mungkin juga sedang mencari pekerjaan seperti kita. Padahal malam ini kita belum tentu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak katakan, karena malam tadi kamu tidak tahajud, karena malam tadi kamu tidak baca Quran, maka hari ini pekerjaanmu aku ambil. Tidak. Allah tetap kasih kita pekerjaan. Tidakkah kita berpikir bahwa mungkin sholat subuh kita telat, atau mungkin kita tidak sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang pahalanya lebih besar dari dunia dan seisinya? Tetapi Allah tidak katakan, kalau kamu tidak sholat sunnah subuh, kalau kamu sholat subuhnya telat, hari ini aku tidak beri makan. Alhamdulillah, kita tetap diberi makan oleh Allah. Maka alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, bagaimana cara mengimplementasikan syukur? Kata beliau, at-tasdiqu bil qalb, wat talaffuzu bil lisan, wal amalu bil amalis salih. 3 unsur syukur baru kita disebut sebagai orang yang betul-betul bersyukur. Akui penghasilanmu hari ini, pencapaianmu hari ini, siapapun dirimu hari ini, itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak orang-orang yang disingkirkan di muka bumi ini hanya karena merasa memiliki dan berkuasa pada sesuatu yang dimilikinya. Maka cukup kita belajar dari yang gagal agar kita sukses. Jangan belajar dari yang gagal lalu kita juga ikut gagal. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, sahabatku, syukur itu harus at-tasdiqu bil lisan, at-talaffuz bil lisan, harus diucapkan melalui lisan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengimplementasikan yang pertama dan yang kedua. Tapi yang ketiga, wal amalu bil amalis salih, bersyukur melalui perbuatan, melalui aktivitas, melalui kegiatan yang baik. Baik dalam perusahaan, jangan berpikir, Ustadz, kan kita tidak bisa mencampurkan agama dengan pekerjaan. Salah. Justru agama yang meminta kita bekerja. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah berikan kepadamu di dunia ini, maka manfaatkan sebagaimana mungkin, dan kejarlah akhiratmu, tapi jangan lupa duniamu. Artinya apa? Jangan sampai dunia yang Allah titipkan kepada kita ini membuat kita lupa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jabatan, pekerjaan kita hari ini yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai melalaikan kita semua dari membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, tanggung jawab yang besar berada di bawah naungan PLN ini. Kalau salah-salah sedikit bisa error seluruh Cempaka Putih misalnya dan sekitarnya gitu ya. Kalau kita tidak benar-benar dalam bekerja. Jadi bekerjalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan karena ingin dinilai oleh makhluk. Ingat, kalau ada orang sedang diuji hari dengan pekerjaanmu, innallaha idza ahabba qaumun ibtalahu. Allah itu kalau sudah cinta dengan engkau, maka Allah akan mengujimu. Maka artinya apa? Jangan takut dengan hambatan, jangan takut dengan ujian kehidupan yang kita alami. Mungkin memang berat punya teman yang tidak bisa diajak kompromi. Mungkin memang berat permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Tapi ketahuilah, itu Allah titipkan kepada dirimu agar Allah sedang mempersiapkan janji-janji terbaik kepada dirimu kalau kamu bersyukur dan bersabar menjalaninya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita semua bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini yang pertama. Yang kedua,
bagaimana kita berhijrah menjadi lebih baik. Saya katakan apa? Orang yang tidak bersyukur tidak akan bisa untuk berhijrah. Innallaha yahdi man yasha. Allah akan memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Maka sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu, apalagi tadi ada bagian hidayah di sini. Kebetulan pesantren saya juga namanya Al-Hidayah, Pak. Dan saya juga ada hidayahnya juga. Jadi kurang hidayah apa kita pagi hari ini? Subhanallah. Banyak hidayah, ya. Hidayah itu ada 2. Sebagian ulama mengatakan ada 3. Pertama, hidayatul irsyad. Apa yang pertama? Hidayatul irsyad. Apa itu hidayatul irsyad? Hidayah yang berupa informasi, kabar tentang kebaikan. Pernah nggak suatu masa teman-teman sekalian sahabat rahmati Allah lagi istirahat di kantor kan jadinya, di kantor, kemudian scroll handphone, pengennya sih buka TikTok doang gitu. Tapi ternyata pas buka TikTok tiba-tiba lewat video, ya, videonya ternyata relate banget dengan kehidupan kita, tentang sholat, ya, tentang mengingat Allah, tentang baca Quran. Subhanallah, siapa yang mengatur itu? Allah. Jadi sebenarnya sinyal hidayah sudah ada di depan mata kita, dan setiap hari bisa jadi kita mendapatkan itu. Bukankah juga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita 5 kali dalam sehari untuk memperbaiki hidup kita? Hayya 'alal falah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu perbaiki salatmu, aku akan perbaiki hidupmu. Masalahnya kita kadang-kadang lebih memilih memperbaiki ikhtiar daripada memperbaiki salat. Di situ bentuk kesyirikan kecil yang terjadi pada diri kita. Lebih mempertuhankan diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri, daripada melibatkan Allah dalam setiap langkah. Maka berhijrahlah wahai sahabatku rahmati Allah. Sebenarnya sinyal-sinyal hidayah sudah ada di depan matamu sendiri. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran surah Sajadah, yang disunahkan untuk dibaca setiap kali sholat subuh pada hari Jumat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Nanti pada hari kiamat ada orang yang kamu lihat akan betul-betul memegang kepalanya dengan penuh penyesalan kepada Tuhannya, dan dia mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami sudah pernah melihat, wa sami'na, kami sudah pernah mendengar, farji'na na'mal salihah, kembalikan kami Allah. Dulu aku sudah dengar tata cara sholat, dulu aku sudah mendengar panggilan untuk baca Quran, ya Allah. Hari ini aku pengen kembali melihat, aku ingin kembali mendengar, ya Allah. Farji'na na'mal salihin inna kunna muqinun. Kalau engkau kembalikan aku, ya Allah, untuk hidup kembali, maka insya Allah aku akan menjadi orang-orang istiqomah. Tapi faktanya tidak. Sahabatku rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan salat yang kita lalaikan hari ini adalah impian mereka yang hari ini sedang berbaring di atas tanah. Jangan-jangan sahabatku rahmati Allah, agama yang hari ini kita sepelekan, sedekah, bacaan Quran yang kita lalaikan hari ini adalah doa dan munajat orang-orang yang hari ini dalam hempitan tanah. Sahabatku rahmati Allah, berhijrah. Kalau bukan di tahun baru ini, apakah sudah pasti kita akan menemukan hari-hari besok? Kata Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat hadis diriwayatkan, "Ish fid dunya ka'annaka gharibun wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Berjalanlah engkau di muka bumi ini, sahabatku, sebagaimana orang yang asing. Orang yang asing berjalan. Wa'mal li akhiratika, dan kerjakanlah akhiratmu. Seakan-akan ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan besok engkau akan menghadap dengan Tuhan. Pertanyaannya, kalau seandainya kita ditanya sekarang, sudah siapkah semua kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sudah siapkah kita mempertanggungjawabkan segala macam bentuk pekerjaan kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Madza sataquluna amama Allah? Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sementara dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, tidak akan la tuzalu qadamir rajul, tidak akan bergeser satu langkah pun kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikelilingi oleh para malaikat illa, kecuali ditanyakan 4 hal kepada hamba itu semuanya. Umruhu, umurnya untuk apa dihabiskan? Untuk main TikTok? Untuk stalking mantan? Untuk gibahin orang di komen?
Kalau dulu lisanmu adalah harimau, sekarang ketikanmu adalah senjatamu. Untuk apa kita habiskan umur kita? Semuanya akan ditanya oleh Allah. Yang kedua, min malihi, dari hartanya. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Yang ketiga, setelah kita ditanya tentang umur, usia kita akan ditanya tentang apa? Harta kita. Dan yang ketiga, kita akan ditanya tentang apa? Tentang ilmu yang kita miliki. Apa yang kita gunakan dengan ilmu kita? Apakah kita gunakan dengan sia-sia atau kita manfaatkan? Subhanallah. Allah begitu sayang kepada kita hari ini, sahabat rahmati Allah. Allah begitu cinta kepada kita hari ini. Allah masih hidupkan kita, ternyata bukan karena kita terbaik, bukan karena kita diberi kesempatan, tidak. Allah sayang sama kita. Allah ingin kita menghadap kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Maka kalau bukan sekarang, wahai sahabatku, perbaiki cara hidup kita. Perbaiki cara pandang kita tentang bekerja. Perbaiki cara pandang kita untuk beraktivitas. Innamal a'malu binniyat. Pekerjaan kita tergantung pada niat. Jangan pernah sepelekan niat. Betapa banyak amalan yang, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, betapa banyak amalan yang besar itu nilainya jadi kecil karena hanya niat. Dan betapa banyak amalan yang begitu besar betapa banyak amalan yang begitu kecil tetapi menjadi besar karena dipengaruhi oleh niat. Mari semuanya introspeksi diri kita. Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita hari ini. Allah ingin kita kembali kepadanya. Fafirru ilallah. Az-Zariyat. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum nadhirum mubin. Kita semua ini hanyalah sebagai pengingat sesama saudara-saudara kita, saling mengingatkan. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum ini haruslah menjadi momentum perubahan kita menjadi lebih baik. Selalulah berharap bahwa besok insya Allah aku akan jadi lebih baik daripada hari ini. Selalulah berniat bahwa besok aku harus berubah menjadi lebih baik. Baik dari sisi kita, terlebih lagi pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita berhubungan dengan yang lainnya. Oleh karenanya, kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menenangkan jiwa kita, selalu menenangkan pikiran kita. Dengan apa? Dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak semuanya, coba kita sambil menyentuh hati kita dengan tangan kita, walaupun secara zahir tidak batin, sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sumber hidayah bagi kita. Karena hidayah yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala titipkan hidayatul irsyad, petunjuk ilmu bagi kita semuanya, maka ada hidayah yang kedua, hidayatul taufik, kemampuan untuk menjalankan, mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan, kemampuan untuk berubah menjadi lebih baik. Maka mudah-mudahan kita niatkan semuanya dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selama ini keluh, pikiran yang selama ini tertutup, mata selama ini tidak lagi terpandang dalam kebaikan dan pendengaran pun seperti itu, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilembutkan oleh hati kita semuanya. Mari sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, semuanya. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita dalami kalimat yang agung ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semuanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menitipkan kita sampai detik ini kehidupan. Walhamdulillah,
Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam bentuk kebaikan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang patut untuk disembah, tak ada zat yang patut untuk disucikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu akbar. Allah maha besar, sahabatkan rahmati Allah. Lebih besar dari masalah hidup yang kau hadapi hari ini. Allah maha besar, wahai sahabatkan rahmati Allah. Lebih besar dari seluruh fitnah dan godaan dunia yang hari ini kamu hadapi. Permasalahannya, kita tidak membesarkan Allah di dalam hati kita, sehingga semuanya menjadi besar dan tinggallah Allah yang menjadi kecil. Maka mari semuanya untuk berhijrah, memperbaiki diri kita, bermuhasabah diri. Hakikatnya tahun baru Hijriah ini sebenarnya momentum bagi kita semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyodorkan kepada kita sebuah kertas putih untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini kita sholat tapi belum sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita masih sujud di atas sajadah, tapi ternyata kita masih sering menyakiti saudara-saudara kita dengan lisan kita. Mungkin juga tangan kita sering digunakan menghitung jumlah zikir, subhanallah, tapi ternyata perbuatan kita juga sering menyakiti hati dan menzalimi saudara-saudara kita. Atau jangan-jangan hari ini kita juga sedang mengambil hak orang lain. Kita masih tidak optimal dalam bekerja, maka lakukanlah pekerjaan semaksimal mungkin, wahai sahabatku rahmati Allah. Karena Allah menilai hambanya tergantung prasangka hambanya. Ana inda dhanni abdi bih. Aku tergantung prasangka hambaku. Jangan-jangan hari ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah berikanlah aku pekerjaan yang baik, tapi ternyata setelah itu kita membatalkan dan membantah semua doa-doa itu sendiri dengan diri kita sendiri. Kita katakan apa? Tapi emang bisa ya Allah itu terjadi pada saya Allah? Lihat, siapa yang membatalkan doa itu kecuali kita diri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala cukup. Tadi kita baca, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan seorang raja, seorang pemimpin yang zalim dan runtuh hanya dengan seekor lalat. Subhanallah. Apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengangkat dan memudahkan dan menjadikan PLN ini menjadi sebuah lembaga, sebuah bisnis yang paling terbaik kalau kita semua melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin. Pernahkah kita tahu bahwa ternyata air laut itu terus ada, siang dan malam terus berganti, angin itu terus berhembus. Kalau seluruh alam semesta ini saja yang besarnya begitu dahsyat, Allah bisa atur sedetail itu dan tidak ada yang terjadi sedikit pun kesalahan, apakah mungkin Allah salah memilih kita hari ini berada di PLN? Tidak mungkin. Permasalahannya seringkali saya kembalikan di awal, bahwa ternyata kita lebih suka mengikuti keinginan kita sendiri daripada keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya, kalau keinginan kita, ada gak kemungkinan salah atau benar? Keinginan kita, ada gak kemungkinan salah dan benarnya? Ada dua kemungkinan. Tapi kalau keinginan Allah, ada gak kemungkinan salah keinginan Allah? Tidak mungkin. Maka kata Umar bin Khattab, wahai sahabatkan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak pernah takut doaku diijabah atau tidak. Yang aku takut adalah saat doaku diijabah. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak orang yang saat dia rendah, saat dia baru, saat dia masih berusaha untuk meniti karir, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah berikan. Tapi setelah dia mendapatkan semuanya, dia lupa kepada Sang Khalik, pemberi karir tersebut, pemberi rezeki tersebut, pengijabah doa tersebut. Maka sahabatkan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ingatkan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi ada sesuatu yang kamu benci, tapi ternyata di balik kebencianmu itu ada bukti cinta Allah kepadamu yang sudah disiapkan. Itulah kebaikan untukmu. Dan bisa jadi ada sesuatu yang kamu begitu dambakan, kamu begitu inginkan, kamu begitu cintai, tapi ternyata itu adalah awal kehancuran bagimu. Jangan berjalan ke tepi jurang, sahabatku, karena bisa jadi kita akan terpeleset dan terjerumus sedalam-dalamnya. Hari ini Allah sedang mendudukkan kita di majelis yang mulia ini
Seakan-akan kita sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang jiwanya tenang dalam hidup, tenang dalam bekerja, tidak perlu perhatikan sana dan sini, aku tetap fokus pada pekerjaan aku bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku dalam keadaan engkau ridho, aku pun ridho kepadamu, dan masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan bagimu, kesejahteraan bagimu, dan masuk engkau ke dalam surga diantarkan oleh para malaikat. Karena kenapa? Engkau telah bersabar di dunia. Maka saya mengajak semuanya, bismillah. Mudah-mudahan kita mengambil keputusan semua, membuka hati kita yang selama ini mungkin lama kita mencari-cari alasan untuk tidak berhijrah, menjadi lebih baik insya Allah. Mudah-mudahan tahun ini menjadi awal kita jadi insan-insan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak ada yang terbaik kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kekhilafan dan keburukan itu datangnya dari makhluk. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.